Jadi Iya, apa Mas ya? iya, ngikutin aja. Ngikutin aja. Apa namanya? Gimana sih cara Mas Panji itu, sekali lagi Mas Panji adalah seorang seniman. Ini bukan hal yang mudah bagi seniman saat ini adalah menerima. Gue tuh cuma pengen berseni, tapi kenapa dilaporin gitu? Untuk menjaga mental itu sebagai seorang seniman seperti gimana sih Mas? Nggak tahu ya, saya nggak bisa ngomong mewakili orang lain, tapi kalau saya sendiri ibarat pelukis, ketika saya bilang saya mau melukis objek ini di kepala tuh kita sadar bahwa orang akan punya reaksi terhadap karya lukis itu gitu. Orang ketika karya lukisnya udah keluar atau karya seni udah keluar di publik tuh bebas punya persepsi apapun gitu. Jangankan Panji Pragiwaksono ya, level Dave Chappelle aja waktu spesialnya keluar itu banyak pendapat, banyak yang protes, banyak yang nggak suka, dan apalagi Panji gitu. Jadi ya boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Tapi emang masyarakat ini kan Dave Chappelle tuh mengeluarkan itu mungkin karena tahu masyarakatnya sudah ya, ada yang siap, ada yang memang respon seperti itu. Tapi Mas Panji udah merasa bahwa masyarakat Indonesia udah siap menerima jokes ini, jokes mainstream. Pertama-tama masyarakat Amerika tuh tidak semaju yang kita pikir loh. Ya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya ya masih sama-sama aja. Dan yang kedua, saya sih yakin masyarakat Indonesia siap, dan terlebih jangan ditunggu kapan siapnya. Masa kemajuan terbatas sama keadaan, justru kemajuan yang membawa keadaan gitu. Jadi jangan jadi takut berinovasi karena ngerasa lingkungan yang nggak siap. Inovasi itulah yang akan membawa kesiapan lingkungannya. Anjay, gokil. Udah cocok banget nih jadi menteri. Ya. Soalnya ini udah langsung ada yang komen. Nih si Panji kalau dikasih kursi pasti nggak sebersih sekarang. Jawab Mas Panji. Pertama-tama saya emang nggak mau dikasih kursi. Itu Regen. Regen nyari kursi. Betul. Iya. Buat yang nggak tahu Kalau saya kan banyak. Silakan nonton vlognya Panji. Iya, cuman orang kan selalu nanya, Panji masuk ke dalam aja. Kalau banyak bacot kayak gini mah masuk ke dalam aja gitu kan. Permasalahannya adalah yang mesti dirapihin tuh justru di luar. Perubahannya tuh yang diharapkan tuh terjadi di luar. Masyarakat yang memilih di luar. Masyarakat yang akan bersinggungan dengan penawaran-penawaran politik ketika kampanye di luar. Masyarakat yang mesti diperbaiki kualitas pemilihannya di luar. Semuanya ada di luar. Sehingga masuk ke dalam membuat perjuangan yang saya ingin lakukan tuh nggak bisa terjadi. Karena saya ingin mengubah yang di luar, bukan mengubah yang di dalam. Ya. Oke, itu jawabannya teman-teman. Jadi walaupun ditawarin kursi, Mas Panji akan menerima lalu ditawarkan ke Regen, begitu ya? Menerima lalu ditawarkan ke Regen kursi yang mau cari, seperti itu. Oke, itu. Aku mau nanya, baca lagi ada pertanyaan media Tempo, media Anies Banteng. Tempo ngebahas soal Anies, sudah pernah ngebahas. Media Banteng kami juga ngebahas soal korupsi bansos kubu Banteng. Lengkap Pak, teman-teman. Udah ready. Udah ready semua, sudah mulai persiapan karena biasanya pertanyaan-pertanyaan itu ataupun pendapat-pendapat seperti itu yang mereka omongin mengenai Tempo. Oke, lanjut. Ya, siap. Mas Panji, ada lagi pertanyaan lagi, tanggapan untuk dokter, nggak usah ya, yang itu nggak usah ya. Apa mau jawab? Bebas. Tanggapan untuk dokter Tompi? Ya. Ada tanggapan Mas? Iya. Ya, banyak yang berpikir Tompi terus musuhan sama saya atau benci sama saya, ini orang nggak tahu latar belakang kami. Betul. Dari dulu kami emang begini bercandanya. Jangankan Tompi itu selalu terbuka sama opini, itu satu. Dan menurut saya spesifik pada momen ini Tompi merasa ini tuh wilayahnya Tompi, karena Tompi kan memang dokter bedah kosmetik. Jadi Tompi punya semacam tanggung jawab
keprofesionalan untuk bilang bahwa Ji, yang lagi lu bahas ini kondisi namanya petosis gitu. Ya. Nah, jadi wajar aja untuk dia ngomong itu secara terbuka. Jangankan ngomongin bercandaan saya, Tompi aja pernah bilang film gue jelek, film lu jelek Ji gitu. Jadi emang udah biasa. Dan semua orang yang tahu pertemanan saya sama Tompi tahu bahwa ini tuh Tompi bukannya nggak bolehin bercanda fisik dan bukannya Tompi nggak ngerti bercanda. Tompi ngerti bercanda, bahkan di atas panggung bercandaan saya sama bercandaan Tompi ya fisik juga. Cuman di situ Tompi tuh lebih menandakan bahwa mungkin lu nggak tahu itu tuh namanya kondisi namanya petosis gitu. Ya sebagai praktisi bedah kosmetik ya wajar aja untuk Tompi punya pendapat profesional terkait itu. Ya boleh-boleh aja, makanya segitu saya bilang di kolom komentar, makasih koreksinya, thank you Tom gitu. Ya betul. Termasuk salah sebut mengenai soal kejaksaan ya, Mas Panji juga. Itu salah sebut itu, ya itu juga ya. Yang nangkap kejaksaan justru. Ya betul. Apa? Iya. Ke belibet. Nyebutnya itu apa? Belibet. Harusnya nyebutnya Mahkamah Agung. Tapi yang kesebut Jaksaan Agung justru ya, ketuker. Harusnya ngomongnya Mahkamah Agung, jadi pejabat Mahkamah Agung ditangkap Kejaksaan Agung. Yang keluar yang korupsi Kejaksaan Agung. Ketuker. Betul. Susah dia ngomong 2 jam, masa ada belibetnya. Betul. Oke, lanjut pertanyaan lagi nih sambil apakah ada kaitan dengan balas budi? Maksudnya balas budi kemana nih? Aku cari lagi. Balas budi soal apa nih? Dan tapi setelah itu langsung pada ketemuan sama Pak Wapres ya, Pak Tompi dan lain-lain. Iya. Tompi, Iko, Melani, terus ada Raffi juga kalau nggak salah. Betul langsung. Ya. Lanjut, ada pertanyaan lagi nggak buat teman-teman? Bang Panji, ada lowongan nggak di Komika? Kenapa? Di antara semua ini lu tanya lowongan. Di antara semua ini lu tanya lowongan lah. Ada pertanyaan. Sempetnya. Ada banyak pertanyaan lu nanya lowongan. Ya Allah. Nah, ini pertanyaan merespon Mas Panji mengenai dari KDM, respon Mas Panji dari responnya KDM mengenai, kan Mas Panji kalau nggak salah, terima kasih KDM, mudah-mudahan setelah ini adalah jembatan kita untuk perkenalan selanjutnya ya. Iya betul sekali. Betul. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebenarnya waktu itu Kang Deddy Mulyadi pernah saya undang, saya hubungi timnya untuk ngisi Skakmat waktu itu. Ya. Skakmat itu talk show saya di YouTube yang main catur sama politisi. Cuman waktu itu beliau belum ada waktunya, namanya juga gubernur kan. Makanya pas beliau menyebut nama saya pikir, nah kebetulan nih berkenalan nih kita Kang Deddy, siapa tahu kapan-kapan diajak ke Skakmat mau gitu. Oke. Amin. Mudah-mudahan ya setelah itu nanti mau ada Skakmat season selanjutnya kan ya? Ada rencananya. Ada rencana kan sudah kepikiran ya Skakmat ya sama special show selanjutnya ya udah langsung nggak itu nggak ada itu. Kalau nulis joke bener gatel joke udah mulai ditulis tapi kayaknya nggak ada pertunjukan dalam waktu dekat sih. Oke, lanjut pertanyaan dari Amrukan lagi. Panji ini Panji minta suaka nggak ke US? Minta apa, suaka? Iya betul. Ya Allah, siapa Panji dikasih suaka? Siapa Panji dikasih suaka Amerika? Enggak lah. Oke, lanjut. Soal tanggapan NU dan orang yang mengaku bahwa mereka perwakilan NU dan Muhammadiyah itu udah ya dari teman-teman di awal bahwa Mas Panji tadi udah dibahas. Menerima hal tersebut, tinggal mengikuti prosesnya saja, menghargai apa yang mereka lakukan secara hukum, betul Mas ya? Ya, ini kan anyway nanti akan di save dan ditaruh di TikToknya Tempo kan, jadi orang bisa nonton ulang gitu. Ya, betul. Ayo Ji, balik ke Indonesia, kamu WNA ya? Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan itu sih Mas, ada jadi ramai di grup redaksi mengenai ada pembicaraan mengenai bahwa Panji itu sebenarnya
mau ditangkap ketika masih di Indonesia. Setelah mainstream muncul, Mas Panji masih di Indonesia, mau ditangkap, tapi keburu Mas Panji keluar negeri, jadi nggak sempat ditangkap. Ini berita, ada informasinya. Jadi redaksi sempat nanya, yuk coba tanya nama Panji, bener nggak berita soal Panji itu sebenarnya mau ditangkap waktu di Indonesia? Silakan, Mas. Sebenarnya jaraknya jauh sekali, kan acaranya kan selesai 30 Agustus. Saya baru terbang ke New York 26 Desember. Oke. Jadi ada, kalau emang katanya mau ditangkap setelah acara sih, ya nggak ditangkap gitu. Orang acaranya selesai 30 Agustus, berangkat 26 Desember, ada Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai tanggal 26 gitu. Jadi kayaknya sih nggak ada ya, alhamdulillahnya. Maksudnya setelah Netflix tayang? Oh, mungkin setelah Netflix tayang itu pun beberapa hari setelahnya ya. Setelahnya pengen ditangkap mungkin juga, tapi orang bukannya nangkap ngasih surat dulu ya? Harusnya. Ya nggak? Harusnya. Kalau langsung ngeblank gitu sih. Nah, harusnya seperti itu. Idealnya seperti itu, ada suratnya. Gitu. Iya, tapi suratnya belum ada sih. Oke. Ya udahlah. Tapi Mas Panji pernah mendengar berita itu? Enggak juga. Enggak juga, malah baru dengar ini. Iya, baru dengar sekarang. Oke. Itu jadi itu saja sebelum live tuh ramai tuh redaksi, yuk ini aku dapat berita ini soal ditangkap. Nah, kalau misalnya bener ya amit-amit hal itu terjadi, menurut Mas Panji itu ada kemungkinan nggak hal itu terjadi, Mas Panji? Ya kemungkinan sih mungkin ada aja ya, walaupun pertanyaan utamanya kan adalah menangkapnya tuh atas dasar apa gitu. Kalau dasarnya pertunjukan lawak sih, wow, suram sekali. Tapi kayaknya sih enggak deh. Kayaknya sih enggak. Oke. Kapan stand up show Bang Panji semua akan ditayangkan di Netflix? Ya Allah, ya Rob. Gua sangat merasakan jadi lu ketika ada orang komentar tanggalnya kapan, padahal udah ada tanggalnya. Ini Yuda itu juga seorang komika, kawan-kawan. Mending kita nungguin kapan Yuda bikin konser tunggal. Bahan banyak pasti dari Tempo ini. Ya, banyak Mas Panji ceritain Pram aslinya kayak gimana gitu. Wah. Kalau ada tahu kan Mas Panji lagu TikTok yang zaman sekarang marah-marah mulu. Nah, itu Mas Pram tuh cocok pakai kalau lagu konten itu marah-marah mulu itu mah. Tahu Pram, santai dikit kali Pram, buset dah. Mas Pram. Tadi juga Cica sebenarnya tadi mau kesini mau ngucapin salam, mau menyapa, katanya Mas Panji sehat-sehat ya dan lain-lain gitu. Semoga aman di sana. Kalau ada apa-apa bilang aja katanya. Siap. Lanjut pertanyaannya, masih terkait laporan-laporan di suku Toraja, ada tanggapan, Mister? Waktu itu sempat janjian sama teman-teman di masyarakat ada Toraja, perwakilan dari 32 wilayah ada Toraja. Yang susah itu nemu waktu kesananya, karena kan untuk kesana tuh butuh 4 hari, sementara nyari 4 harinya susah. Apalagi sekarang lagi dikasusin juga, jadi sayangnya masyarakat Toraja kelihatannya harus menunggu nih. Oke. Gitu, jadi teman-teman itu tanggapannya sebenarnya udah ada respon, udah mau ketemu, cuma belum ada waktu untuk ke sana. Tempo dan Panji punya dendam pribadi dengan keluarga Pak Jokowi ya? Keluarin Yud. Tidak ada. Tempo, ya kan tanya Tempo sama Panji sekali lagi bahwa apapun yang kami nggak tahu Mas Panji, yang Tempo omongin itu nggak pernah menyerang secara personal. Yang Tempo serang adalah kebijakannya beliau sebagai presiden, sebagai pejabat negara yang tidak sesuai dengan apa yang memang seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi yang waktu itu sebagai
kepala negara. Sekali lagi yang kami kritisi adalah jabatannya beliau sebagai presiden. Udah cocok Mas? Udah aman Mas Panji? Aman ya? Sangat cocok, sangat cocok. Anda keren sekali. Anda bikin bangga stand up Indo Cirebon. Aman-aman ya. Karena Pak Jokowi itu J-nya apa Mas Panji? Jujur. Jujur ya. Jujur. Lanjut. Bang, lebih berbahaya mensrea atau septic tank? Banyak orang akan bilang septic tank, tapi kalau ngelihat responnya sekarang sih jatuhnya bahaya mensrea ya. Sekarang ya, tapi saya lebih bahaya mensrea, tapi Mas Panji takut nih septic tank nih untuk ditayangin karena bahaya, tapi beranggapan bahwa mensrea lebih bahaya, tapi kenapa malah mensrea yang dipublikin? Karena tadinya mikirnya mensrea nggak seberbahaya septic tank, ternyata ujung-ujungnya begini gitu. Ya udahlah, salah ngukur berarti kita. Berarti nanti kan ada septic tank akan dikeluarin juga. Enggak lah, septic tank nggak dikeluarin. Biarkan dia jadi legenda. Oh, nggak jadi legenda aja ya, udah cukup ya. Iya. Oh, udah, oke. Lanjut, ini ada dan Cica udah pertanyaannya dari Mas Husen, udah pertanyaannya dari Mas Pram. Menurut lo tadi Mas Panji sempat awal mengatakan bahwa sekarang Indonesia tuh udah mulai apa ya bahasanya ya, dibandingkan dengan zaman Soeharto kan masih jauh sebenarnya. Tapi sudah jauh lebih maju. Sudah jauh lebih maju, tapi demokrasi udah mulai rusak nih. Beberapa pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi anak dari demokrasi seperti KPK, lalu saat ini kebebasan pers sudah mulai digoyang. Betul, media, betul. Satu lagi adalah sekarang sedang diusahakan untuk pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD. Ini kan udah mulai kembali lagi nih ke arah ke sana nih. Menurut Mas Panji, awal terjadinya kerusakan ini kenapa sih Mas? Nah ini mungkin jawabannya nggak disetujui sama banyak orang ya, tapi awalnya adalah dari ketidakpedulian rakyat. Karena gini, tadi kan kita ngomongin saat ini lebih baik daripada era Soeharto ketika ngomonginnya represi pemerintah, gitu ya. Tekanan pemerintah terhadap kebebasan berpendapat. Kita bilang lebih maju karena sekarang represi bukan datang dari pemerintah, represinya dari masyarakat. Walaupun dugaan elemen masyarakat ini didorong sama pihak-pihak tertentu, tentu ada. Nah, kualitas demokrasinya lebih buruk karena hal-hal yang kita lihat terjadi sekarang, termasuk ada wacana bahwa kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPRD. Nah, kenapa kualitas demokrasinya bisa buruk? Karena rakyatnya itu abai, rakyatnya itu nggak peduli sama prosesnya, rakyatnya itu punya alasan-alasan tidak logis dalam memilih entah itu anggota DPR, DPRD, DPD, ataupun presiden. Sehingga kalau kualitas memilihnya itu jelek, hasil pemilihannya juga tidak berkualitas gitu. Makanya di saat semua orang menuntut perubahan dari sisi elit, saya mah lebih pengen ada perubahan dari sisi rakyat gitu. Dan kalau kita nanya apakah terasa perubahannya, sangat terasa. Cuman kan kita masih muda sekali. Kita baru merdeka tahun 1945. Baru banget itu. Abad ke-20. Amerika merdeka di abad ke-18, 1776, ya jauh lah. Jadi Indonesia itu seperti kapal tanker yang gede gitu. Kalau mau belok tuh nggak bisa langsung, bukan kayak kapal speedboat yang bisa belokin dan langsung belok gitu. Asal kita sama-sama jaga untuk ke arah yang benar, harusnya Indonesia baik-baik aja. Cuman ya yang jagain harus rakyatnya harus ngerti apa yang dia jagain kan. Positif thinking sekali, mantap Mas Panji, luar biasa. Karena orangnya positif. Saya kalau
saya aja tiap hari gara-gara baca Tempo gitu, baca Tempo. Susah nih. Aku pikir. Tapi sebaiknya dulu saya berpikir begitu. Dulu saya berpikir baca Tempo suram ya. Sekarang karena mungkin lebih dewasa, lebih punya pengalaman dan lebih punya pandangan yang baru, justru baca Tempo tuh harusnya optimis karena semua ini dilaporkan dan dipublikasikan. Lebih bahaya kalau misalkan semua media ngabarinnya bagus tentang Indonesia tanpa tahu di bawahnya ada apa-apa. Jadi itu sebenarnya adalah indikasi positif gitu. Good news bahkan. Jadi kalau orang baca Tempo isinya apa? Tempo isi good news. Good news bahwa lu bisa ngelihat ini dan masih bisa diberitakan karena dengan kualitas jurnalisme yang mengagumkan ya. Atau. Jadi adlib gue ya. Atau. Jadi adlib gue. Tapi tolong dipotong ya teman-teman buat ini iklan. Teman-teman. Oke. Jadi adlib. Lanjut, itu tadi pertanyaan dari sebenarnya Mas Pram pertanyaannya nggak kayak gitu. Ada spesifik nyebutin nama orang. Cuma saya haluskan pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya ini banyak banget tadi pertanyaan. Menurut lu Jokowi perusak demokrasi atau bukan, titipan pertanyaannya, tapi jadi diperhalus pertanyaannya tadi. Butuh jawaban kan tuh? Mau jawab? Ya lu nanya nggak? Boleh coba ditanya. Menurut Pragu. Nah, sini. Langsung. Sehat terus bro. Siap, thank you. Ya, siap, ntar gue kesana kapan-kapan ya. Oke, sip, thank you. Sehat-sehat ya. Thank you. Ya siap. Langsung. Tapi dijawab deh Mas Panji. Menurut Mas Panji, Jokowi adalah sumber kerusakan demokrasi Indonesia apa? Ini jawaban gue ya. Ya. Anda kutip ya. Ya. Jawabannya nggak tahu. Itu Mas Pram ya, itu jawaban. Ini Pram ngasih jebakan aja nih emang nih, brengsek bener dah. Itu jawabannya Mas Pram ya. Saya mencoba ini. Oke. Aduh, lucu banget. Dan sebenarnya terima kasih banyak sih Mas Panji udah membuat spesial show seperti Mensreya. Banyak orang-orang yang mengucap terima kasih karena itulah caranya, salah satu cara untuk mendidik tentunya. Bukan, sekali lagi bukan, Mensreya ini bukan niat jahat untuk mengkritisi para politisinya, tapi sekali lagi mendidik para pemilihnya untuk lebih cerdas dalam memilih sehingga tidak salah memilih dan lain-lain. Nah, sehingga kemarin itu Mas Panji tayang salah satunya di cover Tempo Harian. Kenapa Mas Panji sebangga itu sih untuk bisa tampil di cover Tempo? Kenapa sih sebangga itu? Ya pertama kan kredibilitas Tempo kan tentu nggak main-main lah gitu. Bisa digituin nama Tempo tuh bangga lah, ada nilainya. Tapi ada alasan personal juga karena bokap almarhum itu pembaca Tempo dari zaman dulu. Bahkan waktu bokap kemudian ibarat kata jatuh miskin terus jadi tinggal di kosan, itu kosannya isinya tumpukan majalah Tempo. Jadi gue tuh mengafiliasi Tempo dengan almarhum bokap. Waktu kami bantu pindahan waktu itu, jadi bokap di kosan karena dia nggak mau dibantu sama anak-anaknya. Waktu itu ngotot banget, saya pengen hidup dari karya, kata dia pengen jadi penulis kan. Tapi ujung-ujungnya ketika makin tua akhirnya mau juga dikontrakin rumah. Dan bahkan yang dia ikut pindahin selain baju adalah koleksi majalah Tempo. Jadi rumah kontrakannya isi majalah Tempo bertumpuk-tumpuk. Jadi waktu itu sempat bangga sih kalau misalnya ayah ngelihat, walaupun di Tempo Harian pun, kalau ayah ngelihat pasti ayah akan bangga dan ya cukup emosional sih ngelihatnya gitu. Luar biasa. Aku langsung di repost tuh. Nanti mungkin kalau masih ada cetakannya kita cetak aja kali ya. Nanti. Iya mau dong. Nanti dicoba diobrolin deh. Siap, thank you. Oke.
Lanjut pertanyaan ini, banyak banget pertanyaan. Oh ini, founder lain khususnya Radit kasih respon nggak mengenai perencanaan Mas Panji untuk tayang di Netflix? Lucu karena khususnya Radit ya. Ada kalimat khususnya Radit. Karena khususnya Radit nggak pernah nongol di grup The Founders. Nggak pernah nongol. Mau itu Isman lagi show, mau apa, nggak pernah nongol itu manusia. Mau ngucapin selamat kepada Ernest, selamat ya Ernest, film terlaris sepanjang masa, nggak nongol tuh manusia. Jadi ya enggak sih, nggak ada. Nggak ada. Dari founder lain juga nggak ada. Soal Netflix sih mereka ngucapin selamat aja, selamat ya Ji gitu. Oke. Sebentar ya, aku ini katanya Cica mau ngobrol sebentar ini sebelum penutupan. Jadi aku mau arahin dulu sebentar ke Cica. Katanya. Oke. Sebentar. Ah, Cica ini katanya Jauh kayaknya Cicanya. mau ngobrol sama Panji. Boleh ngobrol bentar. Hai. Mau ngobrol sama Panji. Cica, Hai Panji. Salam buat New Cica York. bendera di belakang lu keren banget deh Cica. Yoi, One Piece. Gue ada satu pertanyaan dong, Panji sama lo. Apa tuh? Silakan. Oh, bukan satu pertanyaan, tapi gue minta tips. Tapi tips ini lo kasih ke pemerintah. Gimana biar pemerintah nggak baperan ketika menerima kritik dalam bentuk komedi? Ica sekalinya nongol berat bener pertanyaannya. Gimana caranya? Ya, gimana Oke, caranya? gimana cara pemerintah nggak baper ketika nonton pertunjukan komedi? Bukan masyarakat ya, pemerintah ya. Iya, 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 iya. Gimana caranya biar pemerintah nggak baper nonton pertunjukan komedi? Oh ya, dengan menyadari bahwa pertunjukan komedi ini pun punya kontribusi baik dalam bentuk pajak kepada negara. Jadi sebenarnya saya nolong pemerintah juga. Emang terlatih lo ya. Hadis juga. Oke. Iya. Berapa lama di New York? Sampai kapan? Rencananya Februari balik karena masih ada sejumlah kegiatan di Jakarta. Jadi ya nanti aja. Gue sebenarnya pengen ke sono, pengen ngobrol-ngobrol. Kita kan nggak pernah. Iya, waktu gua kesana kan lu nggak ada, Cica. Iya, gue juga nggak datang ke acara lo di Bandung, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Lu yang penting datengin di Jakarta, Mensrea. Betul. Sama-sama Anda. Iya, ada joke ada joke favorit nggak? Ada joke favorit nggak? Favoritnya apa dari Mensrea? Yang terakhir sih. Aduh, ya udahlah nggak usah kita sebut lah ya. Nanti teman-teman di TikTok tonton aja sampai akhir. Iya, iya. Tapi Oke. itu tawa banget sih dari awal sampai akhir. Thank you Panji sudah menghibur kami semua. Thank you, makasih banyak Cica, sehat terus. Semangat terus. Thank you. Mantap. Itu Mas Panji. Mas Panji, kayaknya udah hampir 1 jam kita berdiskusi banyak hal. Ya. Mungkin nih jadi banyak dikutip juga mungkin sama redaksi Tempo juga. Iya. Jadi mudah-mudahan aman. Nah, sebagai penutup mungkin dari spesial show Mensrea yang luar biasa menyedot perhatian rakyat Indonesia, pesan apa yang mau Mas Panji sampaikan kepada seluruh penonton Mensrea yang saat ini sudah nonton di Netflix? Pesan apa yang Mas mau sampaikan selain apa namanya epilog yang Mas Panji sampaikan? Silakan Mas Panji. Ya, untuk penonton Mensrea ataupun penonton live TikTok ini ataupun masyarakat Indonesia dimanapun berada, kan kita tidak bisa punya kontrol terhadap kejadian yang menimpa kita. Kejadian yang menimpa kita tuh nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kuasai, itu terjadi aja. Nah, kita bisa aja marah sama kejadian itu, bisa aja sedih, bisa kecewa, bisa ngamuk. Tapi saya memilih untuk ngajak kita semua ketawain aja. Capek soalnya. Capek kalau semua yang tidak sesuai dengan keinginan kita, semua yang menyebalkan di mata kita, respon kita adalah marah-marah. Capek, sedih, capek. Daripada sedih dan marah-marah, mending ketawain aja.
ketawain aja, apapun itu. Ada orang nyebelin, ketawain aja. Ada orang jahat sama kita, ketawain aja. Ada orang ngomong nggak benar tentang kita, ketawain aja. Karena itu pilihan yang lebih sehat daripada depresi, marah, dan sedih. Itu aja. Tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan. Ketawain aja adalah campaign Comika ya. Betul. Nggak perlu bacain sih, brengsek lu. Ya, karena sebentar lagi Tempo akan bekerja sama juga dengan Comika yang kemarin sudah meeting. Keren. Akan lagi bekerja sama bersama Comika untuk ketawain aja. Bye-bye, hati-hati. Udah pada redaksi pada pulang. Ya, lu juga pulang lah yuk, udah malam yuk, jam 8 malam kan. Oke, Mas Panji, mudah-mudahan semua respon para pembaca, para penonton menurut saya bisa ketawain aja, jadi tidak perlu ikutan marah-marah dengan responnya semuanya gitu. Sekali lagi ketawain aja, dan mudah-mudahan ini menjadi pintu bagi masyarakat Indonesia bisa lebih melek dalam pilihan mereka, dan juga bisa membuat pintu Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya. Mas Thank you. terima kasih banyak atas waktunya, kesempatan nomor ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sehat-sehat terus Mas Panji. Bye bye. Thank you Mas Thank Panji. you. Bye bye. Bye.